Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Termasuk prinsip Islam adalah al-wala wal bara'. Kita berloyalitas dan berlepas diri. Berloyalitas kepada orang-orang yang pantas kita untuk berloyalitas kepadanya. Di antaranya kaum mukminin, kaum muslimin. Dan juga kita berlepas diri dari orang-orang kufar dan kaum musyrikin, baik dari kalangan ahlul kitab ataupun wasaniyin, penyembah berhala. Dan itu merupakan prinsip Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hal tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada bagi kalian uswatun hasanah, teladan yang baik pada sosok Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu tatkala mereka Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyatakan kepada kaum musyrikun yang ada pada zaman itu, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri, baro'ah, dari kalian dan dari segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian, mengkufuri kalian. Qad bada kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Telah nampak antara kami dan antara kalian permusuhan selama-lamanya sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini tadi merupakan prinsip yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ada sikap baro'ah, berlepas diri, tidak mengikuti kekufuran, tidak mengikuti kesyirikan, serta menjauhi orang-orang yang melakukan kekufuran atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk realisasi, tatbiq, pengamalan terhadap prinsip ini tadi, yaitu yang berkaitan dengan a'yadul musyrikin, hari raya, perayaan-perayaan kaum musyrikin atau hari raya mereka, baik itu hari Waisak ataupun hari Nyepi atau tahun baru Masehi, begitu juga hari Natal atau Imlek dan yang lainnya. Semua hari raya ini tadi, seorang muslim tidak diperbolehkan untuk nimbrung, ikut menyaksikan, bahkan ikut merayakan. Menyaksikan saja, ada di sana, tidak diperbolehkan dalam Islam, apalagi kalau dia ikut meramaikan dan ikut menyemarakkan acara tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang sifat ibadur Rahman, sebagaimana yang dinukilkan atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pensifatan tentang ibadur Rahman, walladzina la yashhaduna zur. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Az-zur di sini maknanya adalah a'yadul musyrikin, hari raya kaum musyrikin, perayaan mereka. Sebagaimana yang disebutkan oleh
para ulama ahli tafsir, di antaranya Abul Aliyah Riyahi, Tawus ibnu Kaisan, Muhammad bin Sirin, Mujahid, dan Ad-Dhahhak ibnu Muzahim. Mereka menyebutkan yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashhaduna zur, itu maknanya walladzina la yashhaduna a'yadal musyrikin. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan hari raya kaum musyrikin. Meliputi baik itu hari raya Imlek, hari raya Natal, hari raya Tahun Baru, Nyepi, Waisak, dan yang lainnya. Hukumnya haram bagi kita seorang muslim untuk nimbrung di situ. Bahkan ada asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan larangan untuk nimbrung pada tempat-tempat ibadah mereka. Umar bin Khattab menyatakan, la tadkhulu 'alal musyrikin fi kana'isihim yauma 'idihim fa inna sukhta yanzilu 'alaihim. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, janganlah kalian masuk ke tengah-tengah kaum musyrikin di gereja-gereja mereka pada hari raya mereka, dikarenakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu turun kepada mereka. Asar diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala. Termasuk yang tidak diperbolehkan bagi seorang muslim ketika menjumpai hari raya umat non muslim ini tadi, atau orang-orang kafir, adalah tidak diperbolehkan untuk mengucapkan ucapan selamat. Dikarenakan ucapan selamat untuk non muslim atau orang-orang kafir tadi merupakan tanda keikutsertaan dia dalam merayakan hari raya tersebut, dan juga sebagai bentuk keridhaan terhadap kekufuran. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ahkam Ahli Zimmah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, wa ammat tahni'ah bi sya'airil kufri al-mukhtassa bihi faharamun bil ittifaq. Adapun ucapan selamat dengan syiar-syiar kekufuran yang menjadi khusus mereka, faharamun bil ittifaq, hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Misal mengucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru, selamat Nyepi, selamat Waisak, selamat Imlek. Yang seperti ini tadi tidak diperbolehkan, hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, mithlu ayyuhanni ahum bi'a'yadi saumihim. Seperti ucapan selamat terhadap perayaan-perayaan puasa mereka. Seperti dengan dia mengatakan fayaqul mubarakun alaika, selamat ya atas kalian, atau semoga sukses perayaan Natal dan yang lainnya. Kata beliau, au tahanna bi hadzal id wa nahwihi, atau dia memberikan ucapan selamat dengan hari raya tersebut. Selamat Natal, mendoakan semoga sukses perayaan Natalnya, tidak diperbolehkan. Mendoakan dengan ucapan idnya dia tadi juga tidak diperbolehkan. Ucapan selamat dengan mengatakan selamat Natal, selamat Nyepi, dan yang lainnya. Kata beliau, fa inna hadza in salima qailuhu minal kufri fahuwa minal muharramat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalaupun orang yang mengucapkannya tadi, mengucapkan selamat tadi, dikategorikan dia telah selamat dari kekufuran, namun dia tidak selamat dari perkara yang sifatnya haram. Walaupun kita tidak katakan dia kafir, ketika ada orang yang mengucapkan ucapan selamat Natal, selamat Nyepi, selamat Tahun Baru, namun dia minimalnya terjatuh pada perkara yang haram. Wa huwa bimanzilati man yuhanni'ahu bisujudihi lis-salib. Itu seperti permisalan orang yang mengucapkan ucapan selamat atas penyembahan mereka terhadap salib. Seseorang mengatakan selamat Natal, itu sama dengan makna mereka mengatakan selamat atas hari lahir
anak Tuhan, yaitu Isa alaihissalam. Dikarenakan orang-orang Nasara meyakini Isa alaihissalam yang kata mereka adalah Yesus sebagai anak Tuhan, lahir pada tanggal tersebut. Bal dzalika a'zamu itsman indallah. Bahkan hal tersebut sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa syaddu maqtan minat tahni'a bisyurbil khamri wa qatlin nafsi. Bahkan sangat besar kemurkaannya dibandingkan ucapan selamat terhadap orang yang minum khamr dan orang yang membunuh suatu jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Ada orang minum khamr, kita katakan selamat minum, selamat mabuk-mabukan. Ini masih mendingan dibandingkan seseorang yang mengucapkan selamat Natal, selamat hari raya ini dan itu. Kenapa? Dikarenakan itu ada konotasi kita ridho terhadap kekufuran tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, faman hanna'a abdan bimaksiatin au bid'atin au kufrin faqad ta'arrada limaktillahi wa sakhatihi. Barang siapa yang memberikan ucapan selamat kepada seorang hamba, baik atas kemaksiatan yang dia kerjakan, atau atas kebid'ahan yang dia kerjakan, atau kekufuran yang dia kerjakan, maka sungguh dia telah mengantarkan dirinya terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menegaskan hukumnya haram. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim, baik dalam bentuk lisan langsung ataupun tulisan, dengan memberikan ucapan selamat kepada non-muslim. Walaupun itu teman sekantornya dia, walaupun kawan kuliahnya dia, kawan sekolahnya dia, tidak diperbolehkan. Meskipun mereka adalah kerabat mereka sendiri, hukumnya haram. Kemudian juga yang tidak diperbolehkan dalam hal ini juga adalah yang berkaitan dengan hadiah. Tidak diperbolehkan memberikan hadiah, bahkan menjual barang-barang yang mereka gunakan untuk acara tersebut. Dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, Ibnu Taimiyah mengatakan, la yahillu lil muslimin ayatashabbahu bihim fi syai'in mimma yakhtas bi a'yadihim. Tidak halal bagi kaum muslimin untuk mencontoh mereka, menyerupai mereka sedikit saja pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan hari raya mereka. Jadi perkara-perkara yang merupakan khusus hari raya mereka, tidak boleh bagi kita untuk menyerupainya. Seperti ketika Natal menggunakan pakaian-pakaian Sinterklas, itu merupakan khusus mereka. Atau ketika Natal kita ngikut pasang pohon cemara dengan hiasan-hiasan lambung tadi, juga tidak diperbolehkan. Termasuk juga kalau hari raya Imlek kita ikut masang lampu atau hias-hiasan yang berkaitan dengan perayaan mereka, juga tidak diperbolehkan. Masuk dalam kategori ini tadi juga budaya meniup trompet, menyalakan kembang api pada malam tahun baru, juga tidak diperbolehkan. Hukumnya haram. Dikarenakan hal tersebut merupakan kekhususan acara mereka. Kemudian beliau menyebutkan, la min ta'amin wala libasin wala igtisalin. Tidak pula yang berkaitan dengan makanan, pakaian, dan juga mandi. Maknanya, kalau ada makanan yang khusus pada mereka, kita tidak diperbolehkan untuk membuat atau menyerupai makanan yang mereka buat pada acara tersebut. Tidak diperbolehkan. Tidak pula pakaian, tidak pula mandi. Mandi di sini, kalau dulu zaman dahulu mereka mandi pada hari-hari tertentu seperti yang mereka sebut pada hari pembaptisan pada zaman dahulu, yang mereka yakini bahwasanya Isa alaihissalam itu dimandikan atau dibaptis oleh Yahya. Ini diikuti oleh sebagian orang, juga tidak diperbolehkan hukumnya. Wala iqad an-niran, tidak juga diperbolehkan menyalakan lampu dalam perayaan tersebut. Misalkan lilin, di rumah kita nyalakan lilin, kita nyalakan lampu-lampu pohon cemara, juga tidak diperbolehkan. Hukumnya haram. Wala tabatil adatin min ma'isyatin au ibadah au ghairi dzalik. Juga tidak diperbolehkan bagi kita kaum muslimin untuk menghentikan aktivitas mencari uang, misalkan cari ma'isyah atau ibadah, dikarenakan menghormati hari tersebut. Tidak diperbolehkan.
Namun kalau seandainya seseorang menutup tokonya dikarenakan tidak ada yang belanja pada hari tersebut, tanggal 25 atau pada tanggal 1 tahun baru tersebut, 1 Januari, tidak ada yang belanja, maka itu tidak masalah. Namun kalau ada unsur menghormati hari tersebut, tidak diperbolehkan sama sekali, hukumnya haram. Wala yahillu fi'lu walimatin walal ihda, kata beliau, tidak diperbolehkan juga melakukan perayaan walimah. Walal ihda, juga tidak diperbolehkan memberikan hadiah berkaitan dengan hari raya tersebut. Ada kawan kita sekantor, kita kasih hadiah, tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Atau misalkan menerima hadiah, ini juga tidak diperbolehkan. Dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, nanti akan kita bacakan, juga tidak diperbolehkan. Juga Ibnu Taimiyah menyatakan, wala al-bai' bima yusta'an bihi ala dzalik li ajli dzalik. Juga tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang digunakan untuk acara tersebut sebagai bentuk pelaksanaan acara tadi. Misalkan kita menjual, ini musim-musim menjelang Natal dan Tahun Baru, kita menjual trompet, jawabannya tidak diperbolehkan. Menjual kembang api tidak diperbolehkan. Walaupun mungkin kembang api kita katakan mubah pada hari lain, namun digunakan untuk acara tersebut tidak diperbolehkan. Dijual pada saat itu tadi. Begitu juga, misalkan kita sengaja membuat parsel untuk Natalan, juga tidak diperbolehkan. Hukumnya haram. Walaupun barang yang kita jual tadi adalah minuman atau makanan yang sifatnya mubah. Namun dikarenakan acara tersebut tidak diperbolehkan. Terlebih lagi kita menjual barang-barang yang mereka spesialkan untuk digunakan acara kekufuran tersebut. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga menyebutkan berkaitan dengan permasalahan menerima hadiah. Beliau mengatakan, man ahda minal muslimin hadiyatan fi hadhil a'yad mukhalafatan lil 'ada fi sairil awqat lam tuqbal hadiyatuhu. Barang siapa yang ada dari kalangan kaum muslimin memberikan hadiah pada hari-hari tersebut, hari raya mereka, orang-orang kafir, menyelisih kebiasaan yang ada di hari-hari biasa, lam tuqbal hadiyatuhu, maka hadiahnya tidak diterima. Gambarannya yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau ada seorang muslim memberi kita hadiah, dan tujuan dia memberi hadiah ini tadi adalah dalam rangka menghormati, mengagungkan hari raya Nasrani. Misalkan contoh, kita kerja di suatu perusahaan, bos kita muslim, dikarenakan ini adalah hari Natal, bos kita bagi-bagi hadiah. Bolehkah kita terima? Jawabannya tidak diperbolehkan. Padahal yang ngasih tadi seorang muslim, namun tetap tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Dikarenakan dia memberi berkaitan dengan hari Natal. Adapun kalau hari-hari lain dia memberi, tidak masalah. Karena ada unsur bagi dia sengaja niatnya untuk mengagungkan, memuliakan hari tersebut. Itu tidak diperbolehkan. Ada unsur tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Itu yang disebutkan oleh mereka para ulama. Sehingga bagi kita semua umat Islam, kaum muslimin, hendaklah kita bangga dengan agama Islam ini tadi, agama yang rahmatan lil alamin. Cukup bagi kita mengamalkan apa yang kita amalkan dari syariat ini tadi. Dan bagi kita seorang muslim, dilarang bagi kita untuk mengganggu acara-acara mereka. Tidak boleh kita melakukan kekerasan pada mereka dengan cara mengebom atau merusak tempat ibadah mereka dengan dalih agama. Namun kita juga tidak diperbolehkan ikut toleransi dalam hal ini. Na'udzubillah, kita dapati sebagian orang malah sebaliknya, duduk nongkrong di tempat ibadah mereka, masuk ke dalam gereja tersebut, bahkan masuk memberikan nasi tumpeng di gereja tersebut, bahkan ikut na'udzubillah selawatan atau nyanyi di tempat tersebut, tidak diperbolehkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, la tadkhulu 'alal musyrikin fi kana'isihim. Jangan masuk kalian ke tengah-tengah kaum musyrikin ketika mereka berada di gereja. Ini sekelas Umar bin Khattab. Bagaimana kalau seandainya Umar bin Khattab ada di zaman kita ini tadi? Wallahu taala a'lamu bishawab.